Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Pascalia Kartini, sarjana Teknik Magister Teknik, dosen tetap di Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Widyadharma Pontianak. Izinkan saya pada kesempatan ini, saya akan menyajikan video sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek bidang pengajaran yang merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi sistem informasi, yaitu mata kuliah aljabar linier. Mata kuliah aljabar linier ini dengan kode SIKK 206 memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mendukung ketercapaian dalam capaian pembelajaran lulusan CPL Program Studi Sistem Informasi dan dilaksanakan melalui capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yang telah ditetapkan dalam rancangan pembelajaran semester atau RPS. Deskripsi singkat mata kuliah aljabar linier pada Program Studi Sistem Informasi. Mata kuliah aljabar linier untuk Program Studi Sistem Informasi memberikan landasan matematis dan kecakapan algoritmik yang diperlukan untuk memodelkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah berbasis data dan sistem. Perbedaan mendasar mata kuliah ini di program studi sistem informasi adalah penekanan pada konseptualisasi komputasi. Mahasiswa tidak hanya diajarkan menghitung secara manual, melainkan diarahkan juga untuk memahami bagaimana struktur aljabar digunakan sebagai fondasi dalam algoritma pemrograman, representasi basis data, pemrosesan grafika atau citra digital, analisis jaringan, hingga dasar-dasar kecerdasan bisnis atau business intelligence dan pembelajaran mesin atau machine learning. Secara umum, materi yang dipelajari dalam mata kuliah ini terdiri atas 5 pokok bahasan, yaitu yang pertama operasi matrik, kedua sistem persamaan linier, ketiga determinan, yang keempat ruang vektor, dan yang kelima nilai dan vektor agent. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang pertama adalah CPL sikap. Ini akan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian sistem informasi secara mandiri dan memiliki integritas akademik. Yang kedua, CPL keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan nilai-nilai humaniora di bidang sistem informasi. Yang ketiga, CPLKK keterampilan kerja, mampu menerjemahkan model matematis aljabar linier ke dalam struktur data dan algoritma pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan optimasi serta pengolahan data pada sistem informasi. CPL yang keempat, CPL pengetahuan, menguasai konsep teoritis matematika terapan dan komputasi aljabar, yaitu matrik, transportasi linier, dan vektor sebagai fondasi pemodelan sistem dan analisis data. Sedangkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah memecahkan masalah optimasi dan alokasi sumber daya sistem melalui representasi sistem persamaan linier atau SPL, dan penyelesaian berbasis matrik menggunakan eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss-Jordan. CPMK yang kedua, menganalisis properti matrik, yaitu determinan, inverse, adjoint, dan menerapkan aturan Cramer dalam pemodelan data serta penyelesaian sistem linier. CPMK ketiga, mengorelasikan konsep ruang vektor, kombinasi linier, dan basis data vektor terhadap representasi data multidimensi, seperti pencarian teks atau informasi atau pemrosesan grafik. CPMK keempat, menghitung nilai agent dan vektor agent, serta memahami relevansinya dalam algoritma analisis jaringan, yaitu seperti PageRank atau reduksi dimensi data. Dalam proses pembelajaran, mata kuliah aljabar linier menggunakan pendekatan Student Centered Learning atau SCL, di mana mahasiswa lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran dan mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam memahami materi, berdiskusi, dan menyelesaikan
persoalan ataupun studi kasus. Metode pembelajaran yang saya berikan ke mahasiswa yaitu dengan ceramah interaktif di kelas, kemudian ada diskusi dan pembahasan mengenai soal tugas yang diberikan, sehingga mahasiswa diharapkan memahami dan dapat menjelaskan secara teori dan ketepatan akurasi perhitungan dan langkah yang dilakukan. Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkelanjutan selama proses pembelajaran, tugas mandiri ataupun tugas kelompok yang diberikan, dan mahasiswa akan mempresentasikannya di kelas. Kontrak perkuliahan, tugas dan materi akan saya kirimkan melalui Google Classroom. Sedangkan untuk sarana berkomunikasi, saya menggunakan WhatsApp Group, di mana jika ada mahasiswa yang kurang paham atas pemberian tugas ataupun materi yang telah disampaikan di kelas, dapat ditanyakan di WhatsApp Group. Pembelajaran pada mata kuliah aljabar linear ini dilakukan secara kurang lebih 16 minggu. Sistem penilaian mengacu pada penobang yang berlaku di Universitas Widya Dharma Pontianak, yaitu yang pertama, presensi atau kehadiran mahasiswa sebesar 10%, yang kedua, tugas terstruktur sebesar 20%, di mana terbagi menjadi dua, tugas mandiri 15% dan tugas kelompok 5%. Yang ketiga, ujian tengah semester 30%. Yang keempat, ujian akhir semester 40%. Saya menggunakan penilaian yang jelas, transparan, dan objektif. Segala nilai tugas dan hasil ujian tengah semester mahasiswa saya kembalikan ke mahasiswa. Selanjutnya, mari kita simak video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah aljabar linear. Selamat pagi semuanya. Pagi. Hari ini kita materi baru ya, mengenai square data fitting. Minggu lalu masih ada yang ingat materinya apa? Minggu lalu? Pada lupa kan minggu lalu. Lalu adalah mengenai diferensiasi numerik ya. Diferensiasi numerik ada 3 metode. Metodenya yang pertama Euler, metode kedua Euler, metode ketiga. Nah, yang hari ini kita adalah square data fitting. Ini kurang lebih sama seperti regresi linear ya. Jadi ini pendekatan komprehensif, pencocokan kurva, penurunan formulasi, studi kasus dan evaluasi model untuk analisis. Di sini kita lihat konsepnya adalah memahami perbedaan mendasar cara merepresentasikan titik data eksperimen yang mengandung galah di dalam pemodelan fungsi matematika kontinu. Jadi nanti ada beberapa titik data, kemudian akan kita buat persamaannya. Nanti kita analisis apakah persamaan yang kita buat itu galatnya apakah kecil atau tidak gitu ya, apakah dia datanya itu akurat atau tidak. Nah, ini perbedaan antara interpolasi sama regresi. Interpolasi kita sudah belajar ya? Sudah. Interpolasinya apa? Nah, lupa lagi. Pada belum uas ini. Interpolasi apa? Lagrange. Interpolasi apa lagi? Nah, terbagi betul, gitu ya. Jadi yang untuk interpolasi itu adalah kita menggunakan data itu akan diasumsikan sangat presisi tanpa adanya galah, ya. Sedangkan regresi itu adalah menentukan nilai suatu data yang tidak diketahui. Ini regresi itu diaplikasikan saat data berasal dari pengukuran fisik yang mengandung gangguan atau acak, ya. Kurva tidak wajib menyentuh titik data, melainkan mengejar kecenderungan umum dari populasi data secara terpadu. Ya. Jadi kalau tadi interpolasi itu tidak ada galaknya, tapi kalau yang regresi itu ada galaknya. Ya. Nah, kemudian di sini adalah kriteria kuadrat terkecil. Ini meminimalkan jumlah residual. Jadi metode kuadrat terkecil itu mencari parameter model terbaik dengan meminimalkan kuadrat selisih vertikal antara titik data aktual dan fungsi pendekatan. Jadi rumusnya itu untuk yang itu apa? Itu adalah galaknya ya. Itu adalah YI dikurangi FX. Jadi sama
penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai N YI dikurangi fxi kuadrat. Ini ya, mencari S-nya, sisaan kuadrat, atau kita singkat dengan SSE. Udah, catat ini. Ya, catat dulu. Yang EI-nya boleh dari EI. Fungsi prediksinya EI sama dengan YI dikurangi fungsi XI ya. Kemudian untuk sisaannya, sisaan tadi, sisaan kuadrat itu S ya. Pakai simbolnya adalah S. S sama dengan penjumlahan dari EI pangkat 2. Berarti tadi kalau kita dapat EI, kita jadi EI pangkat 2 itu tinggal dipangkatkan 2 aja hasilnya. I-nya mulai 1 sampai N ya. Ya. Kalau melihat rumus-rumusnya memang masih agak membingungkan ya, tapi nanti kalau kita sudah lihat dari contoh soal, cara pengerjaannya tidak akan susah lagi, sama seperti yang metode-metode yang sebelumnya ya, sama seperti itu. Materi nanti dikasih. Nah, ini lagi persamaan normal regresinya. Biasanya kita persamaannya adalah metode yang garis lurus ya. Jadi Y sama dengan A0 ditambah A1X. Jadi yang akan kita cari nilainya adalah A0 sama A1. Nah, kemudian untuk kondisi ekstrim itu itu yang kita cari adalah, ini sebenarnya cuma untuk melihatkan dia. Yang kita cari sebenarnya yang persamaan aja ya, persamaan model garis lurus aja ya, sampai A0 tambah A1X. Berarti yang kita cari adalah nilai A0 sama A1. Nah, kalau kita sudah dapat nilai A0 sama A1, kita bikin persamaannya. Nah, dari persamaan itu nanti akan kita analisis persamaan yang kita buat itu apakah valid atau tidak dengan data-data yang ada nantinya. Ini kita analisa. Jadi kalian catat yang atasnya aja ya, untuk persamaan garisnya aja. Y sama dengan A0 tambah A1X. Nah, ini untuk mencari nilai A0 sama A1X kita pakai ini sistem persamaan normalnya ya. Berarti N dikali A0 ditambah A1 dikali sigma atau penjumlahan X itu sama dengan penjumlahan Y. Kemudian dia ada 2 aja ya persamaannya yang mencarinya. Kemudian yang satunya lagi A0 dikali dengan penjumlahan XI ditambah A1 kali penjumlahan XI kuadrat itu sama dengan penjumlahan XI kali YI. Yang kita ketahui nanti data adalah XI sama YI ya, XI sama YI. Berarti kalau kita bikin tabel, apa aja yang harus dibuat? XI, YI, terus kalau lihat dari rumusnya XI kuadrat, kemudian yang terakhir ini XI YI. Kan soalnya kan yang diketahui XI sama Y, X sama Y ya. Berarti nanti penjumlahan XI udah dapat, bisa penjumlahan YI dapat. Berarti yang kurang itu penjumlahan XI kuadrat. Berarti di tabelnya tambah XI kuadrat sama satu lagi adalah XI. Berarti ada berapa kolom tabelnya? Ada? 4. Gak kelihatan kan? Ya, rumusnya aja yang dilihat. XI, sigma XI ya, berarti penjumlahan total variabel X. Kalau sigma YI berarti jumlah total variabel yang Y. XI kuadrat penjumlahan variabel XI yang kita kuadratkan. Kemudian penjumlahan XI YI nanti hasil penjumlahan dari perkalian XI sama YI. Sudah selesai catatnya? Belum? Yang pakai tiket. Apa ini tulis? Udah, nggak perlu keterangannya lah. Itu kan penjumlahan aja. N jumlah data. Kemudian sigma XI ya penjumlahan X. Sigma YI penjumlahan Y. Sigma XI kuadrat berarti penjumlahan dari XI kuadrat. Sigma XI YI penjumlahan dari XI YI.
Jadi nanti kalau kita ada soal, kita buat dalam tabel, baru ambil total-totalnya semua, sigmanya, baru masukkan ke rumusnya. Mencari A0 sama A1. Kalau sudah dapat A0 A1 diapakan? Apa tadi? Kalau udah dapat nilai A0 sama A1 ini kan kita mencari A0 sama A1 kan? Ya, masukin ke rumus yang tadi, yang persamaan tadi. Yang persamaan yang Y sama dengan A0 tambah A1S. Jadi itu langkahnya ya. Ada soal, bikin ke tabel, cari totalannya, masukkan ke persamaan ini, dapat A0 sama A1. Setelah itu A0 A1 kita masukkan lagi ke rumus persamaannya. Kalau ada dapat rumus persamaannya, baru kita analisa. Ya, langkahnya seperti itu. Sudah ya? Berarti ya, rumus pertama ini cuma untuk cari A0 sama A1. Ya, dua-duanya bergabung. Rumus yang di atas sama rumus yang di bawahnya itu gabungan. Jadi nanti kita pakai determinan apa? Eliminasi sama substitusi. Nah, ini soalnya. Carilah persamaan garis terbaik dari 4 titik data. Nah, sini masing-masing ya, ada A, B, C, D. Berarti A itu X sama Y, B X sama Y itu ya. Berarti yang kita lakukan pertama apa? Membuat tabel ya, pasti buat tabel. Kita akan bikin tabelnya. Gimana bikin tabelnya? Titik dulu ya. Titik. Kemudian ini X-nya. Ini adalah Y, apa lagi? Yang diperlukan? X kuadrat. Titiknya di sini. A, B sama C, D. Kita masukin A, B, C, D. A-nya apa? 1, 2. Jangan masukin 1, 2. Kemudian B-nya 2, 3. C-nya 3, 5. D-nya 4, 7. Nah, baru isi. Nah, coba isi apa? Kemudian 4, 9, 11. Ini nanti kita totalkan ya, masing-masing. X 2, 6, 11. Ini hitung totalnya, berapa totalnya? Ini 10, yang Y-nya 10, 15, 17 ya. X kuadrat 10, 20, 30. X-Y agak panjang. Apa? Ini 30, 40, 50 sampai ya. Kalau sudah dapat semua ini, kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, ini tadi. Yang N A0 tambah A1 ya. A1 sigma X sama dengan sigma Y. Yang keduanya A0 sigma X tambah ya. A1 X kuadrat sama dengan sigma XY. Ya kan? Nah, sekarang kita pindahkan aja. N-nya berapa? 4. Berarti 4. A0-nya tetap A0 ya, jangan digabung. Tambah lagi A1. Sigma X-nya? Biasa kalau kita posisi ini dulu ya, varian angka dulu, baru yang varian sama dengan sigma Y-nya 11. Ini persamaan yang 1. Sekarang persamaan di bawahnya. A0 kan belum diketahui ya, tetap A0. Sigma X-nya berarti 10 A0 ditambah 30 A1 sama dengan
yang kita misalnya anual yang kita hilangkan dari ini. Berarti yang atas dikali 1, kali 10 ya. Bawahnya dikali 4. Kali 10 berarti menjadi 40 A0 tambah 100 A1 sama dengan 170. Kemudian bawahnya 40 A0 tambah 120 A1 sama dengan 51 kali 4 104. Berarti yang ini habis 100 dikurang ya. 100 dikurang 20 min 20 A1 sama dengan minus berapa? 170 kurang 204 minus 30 yo punya kalkulator 36 36 atau 26? 3